Bagaimana perkembangan di pasar komoditas? Kita telah terhubung dengan Direktur Utama Jakarta Futures Exchange, Paulus Lumintang. Selamat pagi, Pak Paulus. Selamat pagi, Bu Cakri. Iya, Pak. Kalau kita lihat DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB, kita lihat dulu seperti kondisi yang sekarang ini tengah dihadapi, apakah cukup berpengaruh ini terhadap bursa berjangka? Ya, setelah pemerintah khususnya DKI Jakarta memutuskan untuk PSBB masa transisi, ini saya rasa lambat laun akan mempengaruhi juga minat investor di bursa berjangka Jakarta dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Oke, kira-kira apa saja yang akan terpengaruh secara signifikan begitu? Ya, tentunya dengan lebih berputarnya roda perekonomian, karyawan sudah masuk, investor sudah masuk kerja, dan perdagangan-perdagangan sudah dibuka, tentunya itu animo untuk masyarakat untuk berinvestasi akan tumbuh lagi setelah mengalami masa pemberhentian sementara ataupun sambil melihat keadaan pasar sebelumnya. Ya. Apa yang akan paling diuntungkan begitu Pak untuk komoditas dengan kondisi kita yang sekarang ini PSBB secara transisi begitu? Ya, saya melihat kalau dari segi komoditas yang sangat akan berdampak setelah adanya perpanjangan PSBB dan menuju masa transisi ini, saya rasa para investor akan lebih fokus kepada kontrak berbasis emas dan minyak. Tetap masih emas dan minyak begitu ya yang menjadi target para pelaku pasar. Nah, kalau kita lihat emas ini sempat mendulang optimisme sebenarnya bisa menyentuh level 2000, tapi nyatanya kemarin pun sempat mengalami terdepresiasi begitu. Anda sendiri melihat atau analisis dari Anda seperti apa untuk kondisi emas untuk saat ini, khususnya untuk hari ini, dan apakah ini tetap berpeluang untuk bisa disasar oleh para pelaku pasar? Ya. Kalau dilihat emas harga internasional sebenarnya hanya mengalami penurunan sedikit saja. Namun secara domestik itu terpengaruh cukup besar karena adanya penguatan nilai mata uang rupiah terhadap US dollar. Sebenarnya secara internasional harga local London itu masih saat kemarin closing itu di pricing sedikit di bawah 1.700 yang sebelumnya pernah menyentuh angka bahkan mendekati ke angka 1.800 ya pada saat itu. Tentunya kenapa agak susah ke 2.000? Mungkin ini butuh waktu, tapi saya cukup melihat probability untuk menyentuh ke angka 2000 tetap masih terbuka. Oh, baik. Tapi rekomendasi Anda sendiri terhadap emas di kondisinya sekarang yang berpeluang juga untuk menyentuh level 2000, apa yang bisa direkomendasikan? Ya, bagi para investor saat ini kami bisa merekomendasikan bahwa saat ini paling banyak investor melakukan adalah short term investment. Jadi lebih banyak waktunya untuk taking profit, tidak dalam bentuk hold position ya. Saya lihat belakangan ini merupakan sebuah kesempatan yang bisa digunakan baik itu pada saat harga emas turun maupun harga emas naik. Oke, short term investment begitu sambil menantikan apakah memang betul terrealisasi untuk menyentuh level 2000 ya Pak Paulus ya. Kalau kita lihat CPO Pak, ini juga sempat naik tapi juga kembali ada penurunan begitu. Pergerakannya untuk hari ini seperti apa dan mungkin ada rekomendasi dari Anda harus seperti apa dari pelaku pasar melihat perkembangan CPO? Saya rasa di akhir minggu ini pergerakan CPO tidak akan bergerak lebar, baik itu naik maupun turun, masih akan hanya bergerak terbatas saja. Dan saya memperkirakan harga CPO jika pun mengalami penurunan itu tidak akan lebih dari 3%. Tidak akan lebih dari 3%. Namun apakah Amerika-China tension ini cukup mempengaruhi juga terhadap bursa berjangka ataupun komoditas begitu? Actually secara realita dengan naiknya intens China dengan Amerika khususnya itu yang paling berdampak di sini adalah mengenai harga minyak, harga emas dan exchange rate, nilai tukar. Oke, ketiga hal itu ya. Untuk kopi sendiri bagaimana Pak? Kalau kita beranjak ke kopi yang nampaknya ini cukup resilience begitu ya selama pandemi ini, bagaimana dengan perkembangan kopi sendiri? Kalau lihat harga kopi sih saat ini masih untuk komoditi perkebunan masih relatif bergerak terbatas ya, saya lihat.
Oke, tapi ada rekomendasi untuk bisa menyasar perkebunan, komoditas perkebunan untuk saat ini? Ya, kalau untuk melihat bulan-bulan seperti ini, ada probability kopi yang bisa jadi opportunity untuk take profit untuk investasi. Oke, tapi Pak Paulus, Anda melihat minat investor di tengah pandemi, mungkin sekarang kita juga sudah mulai membangun optimisme begitu, lockdown di sejumlah negara juga sudah dibuka, sudah mulai menuju konsep atau menyongsong era new normal. Bagaimana antusias pasar sendiri, Pak, terhadap komoditas dan juga bursa berjangka? Ya, kalau di bursa berjangka Jakarta, khususnya di bursa berjangka Jakarta, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk berinvestasi di futures market, karena ada beberapa faktor. Salah satu adalah contoh cenderung bunga bank akan mengalami penurunan. Pasar saham belum begitu bergeliat, dan investasi lainnya, reksadana, obligasi dan lain-lain cenderung sedikit menurun, meskipun ada penyerapan besar dari luar negeri atas obligasi Indonesia dalam minggu ini khususnya. Nah, namun di dalam kesempatan ini di perdagangan berjangka di BBJ ini adalah kesempatan kita melihat tetap kita adalah dua arah, di mana baik itu harga turun ataupun harga akan mengalami kenaikan, tetap kita ada kesempatan untuk make money di dalam market yang terbentuk. Oke, baik. Artinya tetap menantikan begitu seperti apa pergerakan pasar dan tetap membangun optimismenya begitu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Paulus Lumintang atas informasinya dan bergabung bersama kami, Direktur Utama Jakarta Futures Exchange.